Selamat siang teman-teman di seluruh Indonesia dan di bagian dunia lainnya jika ada. Perkenankan saya memperkenalkan diri, nama saya Rini, lengkapnya Rini Radikun. Profesi saya adalah sebagai trainer and coach di bidang kewirausahaan dan pengembangan UMKM. Saya ingin membantu teman-teman wirausaha dan UMKM untuk mengembangkan bisnis yang tepat. Ada 5 topik yang akan saya bawakan. Yang pertama adalah menemukan usaha yang tepat untuk Anda. Yang kedua adalah memahami kebutuhan dan selera pembeli. Yang ketiga adalah merambah pasar yang belum dikenal. Yang keempat, berinovasi dengan produk. Dan yang kelima adalah pelayanan prima dan kepuasan pelanggan. Ada 5 video singkat dan saya akan membuka diri bagi teman-teman yang ingin bertanya atau berdiskusi langsung dengan saya terkait dengan topik-topik tersebut. Sekarang saya akan membawakan topik merambah pasar yang belum dikenal. Di sini kita bicara bagaimana memperluas pasar. Sebelumnya di topik 2 tentang memahami pembeli, kita sudah belajar mengenai survei pasar. Dalam merambah pasar yang baru, kita juga harus melakukan survei pasar. Banyak langkah-langkah yang sama yang bisa dilakukan seperti dibahas di topik 2, yaitu survei kepada calon pembeli dan survei kepada pesaing. Dalam merambah pasar yang belum dikenal, mungkin perasaan yang timbul pertama kali adalah rasa takut. Sama seperti mengajak bicara orang yang belum dikenal. Mungkin orang yang baru kita ketemu pertama kali di jalan ya, ada rasa canggung, ada rasa tidak tahu harus berbuat apa, ada rasa tahu tidak harus mulai dari mana, atau sama seperti kita hendak pergi ke tempat yang kita belum pernah pergi ke sana. Ya, ada rasa tidak tahu apa yang akan terjadi, rasa tidak tahu apa yang akan dihadapi di sana, bahkan ada rasa tidak aman. Ya, rasa-rasa seperti itu. Jadi, apa yang dapat dilakukan untuk mengatasi perasaan-perasaan tersebut? Yang jelas adalah persiapan. Ya, kita cari tahu dulu tentang orang tersebut atau survei calon pembeli. Dan kita cari tahu dulu tentang daerah yang akan kita kunjungi tersebut atau survei pesaing. Untuk survei calon pembeli dan pesaing ini, saya akan ulangi apa yang telah kita pelajari di video sebelumnya, yaitu pertanyaan-pertanyaan yang bisa diajukan kepada calon pembeli dan kepada pesaing. Untuk calon pembeli, apa yang mereka sukai, apa yang mereka tidak sukai, daya beli, dan kemudian kapan mereka berniat membeli. Untuk pesaing, kita melakukan ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Tapi sekarang kita akan mencoba mendalami lebih jauh tentang bagaimana belajar dari pesaing supaya kita bisa menawarkan produk atau jasa yang lebih baik dan supaya kita tidak mengulangi kesalahan yang sama. Pesaing. Cara mudah untuk mengamati pesaing adalah dengan berpura-pura menjadi pembeli dan melakukan penilaian sebagai seorang pembeli. Sambil mengamati pesaing, kita juga sekaligus dapat mengamati para pembelinya. Hal-hal yang bisa diamati dari pesaing. Siapa pembeli terbanyak? Apa yang menjadi daya tarik bagi pembeli untuk datang? Bagaimana kualitas produk atau jasa yang ditawarkan? Bagaimana kualitas pelayanan? Dan kemudian bagaimana mereka cara menjalankan operasionalnya. Akan lebih baik lagi kalau kita bisa melihat apa yang ada di belakang layar atau dapur mereka. Tapi ini akan membutuhkan teknik tersendiri. Untuk pesaing, untuk melihat pembeli terbanyak, kita bisa melihat dari profil demografinya. Usia, jenis kelamin, pekerjaan, tingkat penghasilan, dari mana mereka berasal, dan sebagainya. Kita juga perlu melihat faktor sosial dan psikologinya. Apakah mereka datang sendiri-sendiri atau rombongan? Dengan teman atau keluarga, dengan pasangan, bagaimana sikap mereka, bagaimana gaya hidup mereka, dan sebagainya. Untuk daya tarik, kita benar-benar harus cari tahu apa yang menyentuh hati pembeli. Istilah kerennya adalah unique selling proposition. Apa yang beda? Apa keistimewaannya yang tidak dimiliki oleh tempat lain?
Kadang keistimewaannya bisa dari rasa untuk makanan, bisa dari desain, bisa dari orang-orangnya, bisa dari lokasi, bisa dari pemandangan, dan sebagainya. Karena kita datang ke situ sebagai pembeli, kita juga bisa bertanya pada diri sendiri, apa yang Anda sukai dari tempat ini? Apakah Anda akan datang kembali? Apakah Anda akan merekomendasikan tempat tersebut ke orang lain? Jika Anda akan merekomendasikan tempat tersebut, apa yang Anda akan katakan tentang tempat tersebut? Nah, langkah-langkah dalam melakukan survei pasar itu ada beberapa tahap ya. Yang pertama adalah kita mengumpulkan data dengan cara yang sistematis dan objektif. Kerennya namanya adalah market research. Kemudian yang kedua, kita menganalisa dan mengartikan hasil yang kita peroleh dari pengumpulan data. Itu istilah kerennya adalah market analysis. Dan kemudian kita menggunakan data yang kita peroleh tersebut untuk diterapkan dalam bisnis kita, dalam membangun strategi dan membuat rencana kegiatan. Nah, itu yang disebut istilah kerennya adalah marketing strategi. Nah, untuk metode pengumpulan data itu ada dua cara. Yang pertama adalah data primer, jadi kita pengumpulan data secara langsung dari sumbernya, yaitu calon pembeli atau pesaing. Dan kemudian kita juga bisa menggunakan data sekunder, yaitu mengambil data dari berbagai sumber. Biasanya kita mulai dengan data sekunder dulu. Kita coba lihat dari berbagai sumber lainnya ya, dari media cetak kah, dari sosial media, dari artikel atau penelitian yang pernah ditulis terkait dengan usaha yang kita geluti, dan sebagainya. Data sekunder ini sangat penting, terutama dalam mendapatkan angka-angka dan perkembangan terakhir yang terjadi dalam industri kita. Jadi saya sarankan kalau untuk teman-teman untuk banyak membaca berita, ya, karena kita harus selalu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Kalau untuk pengumpulan data langsung itu bisa dilakukan dengan observasi, yaitu pengamatan terhadap pola kebiasaan dan perilaku calon pembeli. Yang kedua adalah kuesioner, yaitu daftar pertanyaan dengan pilihan jawaban. Kemudian wawancara mendalam, pertanyaan-pertanyaan terbuka ya, untuk menggali lebih dalam apa yang kita dapat dari data sebelumnya. Kemudian juga kita bisa melakukan focus group discussion atau kerennya FGD, yaitu kita bertanya secara kelompok untuk melihat dinamika kelompok. Hal ini dilakukan selain untuk efisiensi, karena lebih mudah ya kita mengumpulkan orang-orang itu di satu tempat, tapi juga karena ada dinamika tersendiri ya yang terjadi pada saat mereka berinteraksi satu sama lain. Kita harus ingat bahwa pembeli juga membentuk komunitas atau populasi tersendiri dan mereka dapat mempengaruhi satu sama lain. Untuk bicara masalah teknis ini, saya telah membuat beberapa daftar pertanyaan yang perlu dijawab. Untuk itu, saya telah menyediakan lembar kerja untuk pertanyaan-pertanyaan yang lebih terstruktur. Tapi akan lebih baik kalau kita berdiskusi secara langsung. Jadi sekali lagi, saya menyediakan diri untuk dihubungi melalui WA 0812 8300 170 atau email riniradikun@yahoo.com. Saya juga akan ada video-video lain dengan topik yang berbeda-beda. Salam wirausaha.